Iya, ini hasilnya ya. Jadi dia akan menghitung nilai rata-rata sesuai dengan kriteria yang ini. Data lainnya dari sini, 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 sini. Ya, jadi seperti itu ya. Go, 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 yo. Oke, assalamualaikum. Hari ini kita coba belajar gimana caranya hitung nilai rata-rata sesuai dengan kriteria ya. Saya sudah siapin sebuah sampel yang sangat-sangat sederhana ini. Di sini ada ID ya, ID-nya itu kita urut saja dari yang paling kecil ya A001 sampai A010 ya. Kemudian di sini ada grup atau kelompok atau grup atau ya ini sebagai penanda bahwa ini grupnya berbeda ya, walaupun ini ID-nya nanti sama tapi mungkin nanti grupnya berbeda juga tidak masalah untuk case yang lain ya. Kemudian di sini ada jumlah ini misalkan values ya atau ya penjualan, bisa jumlah item gitu kan ya. Ini juga bisa berupa numeric, bisa berupa currency atau nilai keuangan ya seperti itu. Kemudian di sini saya sudah siapin kriteria A dan B. Nah, yang akan kita cari adalah nilai rata-rata dengan kriteria A dan B saja. Sementara di sini ada C dan D atau selain A dan B ya. Jadi kalau kita menggunakan fungsi average ini nanti akan dijumlahkan semua A, B, C, D ya. Tapi yang kita harapkan, yang kita inginkan adalah dengan kriteria A dan B. Oke, jadi sebelum ke nilai rata-rata, ya mencari nilai rata-rata ini, kita akan belajar dulu untuk memahami fungsi countif. Ya, countif ini untuk menghitung nilai yang sesuai dengan kriteria. Ya, jadi kalau misalnya di sini, apakah grup ini termasuk A? Kalau bukan, berarti nanti kita kosongin ya. Apakah di sini grupnya A atau B? Kalau A dan B, berarti nanti nilainya 1 ya, value-nya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sebelum ke sini kita buat formula supaya nanti kalian paham ya. Jadi fungsi countif ini sangat banyak sekali manfaatnya ya. Ini countif, kemudian ranknya kita ambil data yang ini. Oke, kenapa data ini? Karena ini adalah rank yang akan dijumlahkan atau yang akan dicari yang sesuai dengan kriteria. Oke. Nah, di sini kita kunci aja dengan F4 seperti ini, tekan F4 ya di keyboard. Nah, kalau kalian pakai laptop berarti Fn F4 ya. Kemudian kalau sudah kayak gini kenapa dikunci ya, karena sekali lagi ya saya sudah sering bahas di setiap video kenapa dikunci, karena nanti akan kita buat di formula baris ke-4, ke-5, ke-6 terus sampai ke-12. Kalau misalnya tidak dikunci ini ranknya akan berubah menjadi di sini ya ke bawah. Oke, contoh kita tidak dikunci ya. Nah seperti ini. Kalau kita tarik, sebelum ke kriteria kita kriteria dulu. Kita titik koma ya, kriterianya yaitu kita ngambil data ini sampai dengan ini. Oke, kita jangan dikunci dulu ya supaya nanti paham. Oke, ini 0 ya. Kalau kita tarik seperti ini, nah hasilnya ini memang 1. Ini kenapa 1? Karena sesuai dengan kriteria. Sementara di sini A sebenarnya ini sesuai dengan kriteria, tapi nilainya 0. Oke, kenapa bisa demikian? Karena ini formulanya berubah ya. Coba kita lihat di sini. Ini sudah tepat formulanya di sini. Oke, ini referensi dari rank, ini referensi dari kriteria ya. Kebalik ya, ini adalah rank, kemudian ini adalah kriterianya. Coba kita cek untuk baris ke ini. Nah, ini dia, ini kan berubah nih, turun ke bawah ya. Apalagi yang ini. Oke, yang ini tidak termasuk ya. Nah, kriterianya jadi hilang kan? Tidak A dan B. Oke, jadi caranya ini harus dikunci ya seperti tadi ya. Jadi kita tekan F4 seperti ini. Lalu ini juga harus ada di kunci. Kenapa harus ada dikunci? Karena ini juga nanti akan turun kalau tidak dikunci. Artinya kalau misalkan berada di posisi yang baris ketiga, ini tetap baris ketiga C3 ya. Tapi kalau misalkan di C4 ini akan berubah di C4. Nah, untuk nilai sel akhirnya ini berada di posisi C12 dan tetap di C12 gitu. Sehingga di sini yang dikunci adalah C12 yang seperti ini. Oke, kalau sudah kita tarik enter. Nah, kita tarik seperti ini. Oke, nah sekarang kan coba kita cek di sini. Nah, ini turun ke bawah tapi posisi D-nya C12-nya tetap ya. Oke, sementara yang berubah adalah C4-nya. Oke, kita cek yang formula ini. Yang C12 masih tetap. Yang berubah adalah C5. Oke, sampai yang terakhir. Nah, yang terakhir seperti ini. Dan untuk ranknya B15 sampai B16 itu tetap di posisi yang sama. Nah, itu kenapa harus dikunci seperti itu ya. Coba kita lihat hasilnya. Ini value-nya 1, ini 0.
0 kenapa? Karena C tidak sesuai dengan kriteria. Oke. Sekarang B tidak sesuai dengan B itu sesuai dengan kriteria, maka nilainya adalah 1 ya. Kemudian A sesuai dengan kriteria 1, A lagi 1, C tidak sesuai berarti 0. B sesuai 1, D tidak sesuai 0. Ya pokoknya yang bukan A dan B itu nilainya 0, value-nya 0. Tapi kalau misalkan sesuai dengan kriteria ini A dan B, maka values-nya adalah 1 seperti itu ya. Oke, kalau sudah dapat 0 dan 1 ini kita tampilkan formula jumlahnya gitu ya. Oke, jadi kalau yang 1 tampilkan di sini. Kalau misalkan yang 0 ya kita kosongin. Nah, caranya seperti apa? Ya tambahkan aja dengan fungsi if seperti ini. Oke. Kita coba ini logical testnya. Kemudian value if true-nya, maka value if true-nya adalah kita ngambil data yang ini. D3 sampai dengan D12 seperti ini. Oke. Kalau misalkan value if false ya, berarti nanti kita kosongin. Oke, kalau sudah kayak gini tinggal enter saja. Yes. Oke, ini kosong kenapa? Karena nilainya C ya, makanya sininya kosong. Kita tarik aja seperti ini, jreng. Oke. Nah, ini sudah tampil ya. Ini 24 sesuai karena nilainya B. Ini 25 kita ngambil data yang dari sini karena sesuai dengan A. Ini 21 karena ngambil data dari ini dan sesuai dengan kriteria A ya. Dan seterusnya. Kalau tidak sesuai, ini dikosongin. Nah, kalau sudah dapat kayak gini, caranya gampang. Kita bisa menghitung di sini ya. Jadi formulanya yang tadi adalah count if. Oke, seperti ini. Count if. Kita ngambil rank-nya. Rank-nya itu adalah yang ini. Kita kunci. Oke, seperti ini. Kemudian tikoma. Lalu kriterianya. Kriterianya yaitu kita ngambil C3 sampai C12 ini grup. Kemudian kita kunci yang C12-nya dengan F4 seperti ini. Lalu kalau sudah kayak gini, ini kriteria kita tutup seperti ini. Dan kita tambahkan dengan fungsi if di sini. If kalau misalnya sesuai dengan kriteria, maka nilai value-nya kita ambil jumlah yang ini. Seperti ini. Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan kriteria, maka kita kosongin. Oke, kalau sudah kayak gini, ini kita rata-ratain. Oke, kita rata-ratain dengan fungsi average. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal tekan Ctrl Shift Enter. Oke, ini muncul seperti ini karena tidak ditutup ya. Klik yes. Iya, ini hasilnya ya. Jadi dia akan menghitung nilai rata-rata sesuai dengan kriteria yang ini. Data array-nya dari sini. Ya, jadi seperti itu ya. Sebenarnya kalian juga bisa menjumlahkan dari sini. Oke, sum seperti ini. Kemudian kita enter. 183 sama dengan ini dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagi 5. 36,6 sama dengan yang ini. Oke. Ya, sekarang sudah paham ya. Jadi gimana caranya menghitung data sesuai dengan kriteria. Nah, ini case ini yang paling sederhana. Kalian misalnya menemukan dengan case-case yang lebih kompleks ya tidak jauh-jauh berbeda ya. Sehingga kalau kalian melihat video ini, Bang, saya tidak sesuai hasilnya. Nah, itu mungkin case-nya agak sedikit berbeda. Tapi setidaknya ini adalah basicnya untuk memahami kombinasi beberapa rumus. Yaitu diantaranya di video ini adalah fungsi if dan count if ya. Oke, saya kira ini aja video kali ini. Moga aja video ini bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum.